Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam renungan kita pada saat pagi hari ini, Lembaga Alkitab memberikan tema dalam Roma 6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23 ini, yaitu tentang dua macam perhambaan, di mana bahwa kita yang tadinya hidup di dalam dosa, berarti kita menghambakan diri kita kepada dosa dan kita ada bawah kuasa maut. Tetapi ketika kita menjadi hamba Allah, kita dimerdekakan dari dosa, maka otomatis kita menyerahkan seluruh kehidupan kita menjadi hamba, artinya yaitu memberikan satu sikap mengasihi Tuhan dengan tulus, memberikan hidup kita untuk mengabdi, untuk beribadah, memuji dan memuliakan Dia yang telah menyelamatkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Nah, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada kelanjutan daripada kehidupan yang telah dimerdekakan itu, bukan hanya sebatas menjadi orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah ditebus oleh Allah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Artinya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, maka otomatis kita akan menghasilkan buah-buah daripada pertobatan kita, yaitu buah-buah perbuatan kita, karakter, tingkah laku, kehidupan kita, yang dimana firman Tuhan berkata bahwa memang kita tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan itu dari diri kita sendiri, yaitu kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan karena adanya Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan saya dan saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh pekerjaan Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata kita menghasilkan buah-buah daripada pertobatan itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi ketika Roh Allah itu memimpin kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, yang dimana firman Tuhan berkata yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang menghasilkan kasih dalam kehidupan kita. Sebagaimana kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang murni, itu ada dalam kehidupan saya dan saudara.
kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, dan kita mampu mempraktekkan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua yaitu sukacita. Maka buah-buah pertobatan ini akan menghasilkan, memberikan satu kekuatan baru bagi saya dan saudara. Sekalipun dalam keadaan situasi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, akan tetap ada sukacita dan damai sejahtera, kata kebenaran firman Tuhan, yang akan dianugerahkan, yang akan dikaruniakan oleh Allah bagi saya dan saudara. Dan itu adalah buah-buah pertobatan yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Allah dari dosa kepada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat dikatakan yaitu kesabaran. Yang keempat, buah yang kita hasilkan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Kesabaran artinya bukan pasrah dengan keadaan situasi yang ada, tetapi akan menjadi seorang pribadi yang lebih bijak untuk memilih, untuk membuat keputusan, untuk mengerjakan segala sesuatunya, memprioritaskan hal-hal yang lebih utama dalam kehidupannya. Tentunya menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu kemurahan. Memiliki hati yang murah hati hanyalah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Murah hati artinya bahwa kita rela untuk melakukan segala sesuatu tanpa pamrih atau tanpa menuntut balasan daripada orang lain. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa hasil daripada pertobatan itu, hasil daripada kita yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, yaitu menjadi pribadi atau karakter yang baik di dalam Tuhan. Kehidupan yang telah dibaharui oleh Allah menjadikan kita pribadi, menjadikan kita memiliki jiwa yang baik di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang berikutnya yaitu kesetiaan. Memiliki roh yang setia kepada Allah, setia kepada pasangan, setia dalam melakukan setiap kehendak-kehendak Allah. Ini yang merupakan hasil daripada sebuah buah pertobatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi saya dan saudara. Kemudian yang selanjutnya dikatakan sini kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya memiliki sikap yang memang benar-benar memiliki sikap hati, karakter, cara berpikir, bertutur kata, dan semuanya itu memiliki sikap hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dihasilkan dari sebuah karakter yang baik, perkataan yang baik, segala sesuatunya baik. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan diri. Kita mampu untuk menguasai diri dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa kita yang telah dimerdekakan dari dosa, maka kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya kata kebenaran firman Tuhan, yaitu ada hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kami harus hidup di dalam kebenaran dan kami harus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami yang membawa kami kepada pengudusan dan pada akhirnya kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa.
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta karunia-karunia yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.